Baik adik-adik, kali ini kita masih akan mempelajari soal kuadrat, akar kuadrat, dan bilangan kuadrat ya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bentuk kuadrat itu adalah bentuk sederhana atau penyederhanaan dari perkalian dua bilangan yang sama. Misalnya 2 kuadrat itu sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Dan 2 kuadrat bisa juga disebut sebagai 2 pangkat 2. 3 kuadrat itu sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Dan 3 kuadrat juga bisa disebut sebagai 3 pangkat 2. 4 kuadrat itu sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Dan 4 kuadrat juga bisa disebut sebagai 4 pangkat 2. Lalu akar kuadrat. Akar kuadrat merupakan kebalikan dari bentuk kuadrat adik-adik ya. Kalau 2 kuadrat itu sama dengan 2 kali 2 dan hasilnya adalah 4, maka akar dari 4 itu sama dengan akar dari 2 kuadrat dan hasilnya adalah 2 ya. Jadi dibalik. Karena 4 itu sama dengan 2 kuadrat, maka akar 4 itu sama dengan akar dari 2 kuadrat. Lalu akar 9 itu sama dengan akar dari 3 kuadrat sama dengan 3. Lalu akar dari 16 itu sama dengan akar dari 4 kuadrat sama dengan 4. Dan seterusnya adik-adik ya. Lalu yang dimaksud dengan bilangan kuadrat adalah bilangan hasil dari pengkuadratan suatu bilangan. Misalnya 1 kuadrat hasilnya adalah 1, maka 1 adalah bilangan kuadrat. 2 kuadrat hasilnya adalah 4, maka 4 merupakan bilangan kuadrat. 3 kuadrat itu sama dengan 9, maka 9 adalah bilangan kuadrat. Dan seterusnya adik-adik ya. Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas soal nomor 1. Akar kuadrat dari 11 terletak di antara titik-titik dan titik-titik. Ya, untuk menjawab soal seperti ini, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah 11 merupakan bilangan kuadrat atau bukan. Dan di sini kita ketahui bahwa 11 bukan merupakan bilangan kuadrat ya adik-adik ya. Bilangan kuadrat itu bilangan hasil dari pengkuadratan. Misalnya 3 kuadrat itu sama dengan 9, maka 9 adalah bilangan kuadrat. 4 kuadrat itu sama dengan 16, maka 16 adalah bilangan kuadrat. Nah, di sini karena 11 bukan merupakan bilangan kuadrat, meskipun bukan bilangan kuadrat, namun 11 tetap bisa diakar kuadratkan, tapi hasilnya bukanlah merupakan bilangan bulat sederhana seperti 9, 16, dan seterusnya. Nah, di sini kita harus mencari bilangan kuadrat terdekat dari akar 11 ini, yang lebih kecil dari akar 11 berapa dan yang lebih besar dari akar 11 berapa. Oke, pertama bilangan yang lebih kecil dari akar 11 itu adalah akar 9 adik-adik ya. Jadi akar 9 itu lebih kecil dari akar 11. Lalu selanjutnya, karena 9 itu adalah hasil dari 3 kuadrat, maka 4 kuadrat itu adalah 16 ya. Dan akar 16 itu lebih besar dari akar 11. Nah, ini yang berurutan ya adik-adik ya. 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi akar 11 itu terletak di antara akar 9 dan akar 16 ya. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, akar 9 itu adalah 3 dan akar 16 itu adalah 4. Jadi, akar 11 itu terletak di antara 3 dan 4.
Bisa dipahami adik-adik ya?